Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardian, selamat datang di Let's Talk, Cultivating Compassion and Creating Change. Ruang ngobrol santai seputar pembelajaran, nilai, dan cerita bertumbuh di Lazuardi. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah pendekatan yang cukup penting di dunia pendidikan, yaitu MTSS atau Multi System of Support. Pendekatan ini membantu sekolah memahami kebutuhan setiap siswa dan memberikan dukungan yang tepat agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun sosial emosional. Nah, untuk membahas topik ini lebih jauh, hari ini kita sudah kedatangan tamu bersama Ibu Mariati Hulalata, Kepala SMP Lazuardi. Halo Miss Mer. Halo. Thank you for joining in this Let's Talk today, Miss Mer. Thank you, you too. Thank you. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, nah kita mungkin ngobrol sedikit nih dengan Miss Mer nih, bagaimana mengenai peran Miss Mer sendiri nih di Lazuardi, khususnya di jenjang junior high school, Miss Mer. Oke, di junior high school saya sebagai kepala sekolah. Iya. Jadi dan semua tanggung jawab yang menaungi peran tersebut. Oke, ini menarik banget ya bekerja di dunia junior high school atau SMP ini memiliki dinamika sendiri. Iya. Karena memang mereka sedang masa transisi gitu ya Miss Mer untuk menuju dari masa kanak-kanak kemudian ke masa remajanya. Iya. Nah, menurut Miss Mer sendiri, kira-kira nih apa hal yang menarik dari mendampingi siswa di jenjang ini, Miss Mer? Iya betul tuh tadi. Jadi SMP ini menarik ya. Menariknya itu gini, dibilang anak-anak bukan, udah nggak mau juga. Tapi dibilang remaja atau dewasa apalagi belum gitu. Jadi mereka sudah punya, kalau di milestone gitu, mereka tuh sudah punya authority tetapi belum punya kemampuan full untuk memutuskan dan problem solving, itu masih dalam proses gitu. Jadi memang masih perlu dibantu banget, masih perlu diberikan guidance. Jadi yang menariknya di situ. Jadi plus juga masih masuk masa pubertas dan ada peer exposure atau peer awareness, sudah aware bahwa ternyata teman-teman itu ngeliatin saya gitu ya, bahwa dunia itu ngeliatin saya. Jadi mereka udah mulai tuh peer awareness bahwa akhirnya decision yang dibuat oleh anak-anak itu ada kaitannya dengan bagaimana dia dilihat orang gitu. Image itu penting banget di masa-masa SMP. SD tuh masih pokoknya apa adanya. Nah di SMP udah mulai jaim, istilahnya begitu. Seperti itu. Itu sih yang sangat menarik, menantang banget dari dunia SMP. Oke, kita sekarang masuk ke topik utama kita hari ini ya Miss Mer, yaitu tentang MTSS atau Multi-Tier System of Support. Nah, mungkin dari banyak parents nih, banyak yang belum mengetahui atau mungkin belum familiar nih dengan istilah ini. Bisa dijelaskan secara sederhana Miss Mer untuk sebenarnya apa sih dari maksud MTSS? MTSS, emang kalau disebut gitu mouthful banget ya, Multi-Tier System of Support. Jadi sebenarnya alasan pakai MTSS di Lazuardi, pakai sistem MTSS ya simply karena kita inclusive school. Karena kita sekolah inklusi, kita tuh memahami betul bahwa semua anak itu berhak mendapatkan bantuan, mendapatkan support yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi di sistem ini itu bentuknya bertingkat gitu. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah, bentuk MTSS ini juga harapannya proaktif. Mungkin Bu Fitri waktu sekolah dulu kita pernah sering dengar kata remedial. Iya, bener nggak sih? Iya. Mau mendekati rapotan tuh ya guru-guru udah, ayo siapa yang masuk remedial biar nilainya kalau zaman saya disebutnya mencapai KKM minimal gitu. KKM kriteria ketuntasan M-nya saya lupa tuh apa gitu ya. Oh, minimum. Ingat alhamdulillah. Jadi minimumnya misalnya 75. Jadi belum ada nih teman-teman kita yang belum 75 akhirnya masuk kelas remedial. Nah, remedial itu kan di akhir ya. Betul. Ya sudah pasrah saja gitu. Pokoknya nanti tinggal tunggu akumulasi nilai. Di MTSS di Lazuardi kita tidak membiarkan itu terjadi. Jadi seawal mungkin kita nangkep gitu anak-anak mana nih yang butuh bantuan. Makanya memang di MTSS itu butuh proses sekitar
1 bulan lah ya, kurang lebih 2 minggu pertama, 2 minggu yang term yang kedua, jadi kurang lebih 1 bulan sampai 1 bulan setengah, itu dimana masa-masa guru memetakan segala kebutuhan anak-anak. Oke, jadi semua data-data, kalau dia di kelas 8 berarti data-data kelas 7, kalau dia kelas 7 data-data kelas 6, PSB-nya waktu awal masuk, interview, psikotes itu jadi bahan pertimbangan. Jadi ditangkap gitu loh kebutuhan-kebutuhannya. Jadi remedialnya di depan nanti. Mungkin tuh bahasa familiarnya begitu ya. Remedialnya di awal, bukan di akhir gitu. Jadi sudah sangat-sangat mempersiapkan ya di awal ya. Proaktif gitu. Jadi bantuannya. Okay. Berarti memang MTSS ini sangat membantu sekolah ya untuk melihat kebutuhan dari siswa secara lebih menyeluruh seperti itu ya Miss Mia. Kalau dari sudut pandang sekolah sendiri ini, mengapa pendekatan MTSS ini memang seperti sangat penting begitu untuk diterapkan Miss Mia? Oke, karena anak-anak beda-beda, apalagi tadi usia SMP. SMP ini cuma 3 tahun. Kalau SD kan ada 6 tahun ya, ada 6 tahun di mana dia bisa berkreasi, kita bisa beri bantuan sebanyak-banyaknya. Nah di SMP itu 3 tahun aja. Setelah 3 tahun dia masuk SMA. SMA sudah mulai serius menuju bangku akademik yang lebih tinggi, yaitu kuliah misalnya, ataupun apa saja nanti tujuan pendidikan mereka gitu. Nah di SMP cuma 3 tahun, jadi kita benar-benar membutuhkan sistem yang terstruktur, yang siap, yang punya landasan kuat. Ini kan by research ya. MTSS ini tentu semua yang semua Lazuardi lakukan programnya by research. Itu yang saya sangat suka. Kenapa saya suka banget dengan Lazuardi itu. Nah, termasuk di MTSS. Jadi pentingnya kenapa ya? Itu tadi biar anak-anak dapat dukungan yang sepenuh-penuhnya segera gitu. Dan gak hanya untuk sekolah tapi juga untuk orang tua. Karena nih, misalnya di SD sendiri nggak ada apa-apa ya, anaknya baik-baik aja dari akademik maupun behavior, munculnya bisa jadi di SMP gitu. Sehingga kalau kita tidak berikan support yang full tadi, anak-anak bisa slipping through the cracks gitu loh, jadi kayak lost aja. Nah, karena tujuan pendidikan kan sebenarnya keberpihakan kepada anak kan. Jadi semua nih yang kita lakukan itu harus fokusnya ke murid gitu. Nah, jadi kalau sampai muridnya slipping through the cracks alias kita kelewatan, miss entah perilakunya, entah akademiknya, nanti repotnya di masa-masa setelah dia lulus SMP. Sedangkan kalau di kita harapannya semua anak yang lulus SMP itu dia bisa survive di SMA bahkan kuliah dan mengirimkan orang-orang yang siap gitu ya secara mental, secara spiritual, secara semuanya itu dikomunitaskan. Ujung-ujungnya nih anak-anak SMP akan jadi warga negara nih. Nah itu tugasnya. Kenapa kita membutuhkan sistem yang sangat-sangat tersistem banget, terstruktur sekali gitu. Jadi cukup sangat ini banget ya, bisa benar-benar balik lagi bagaimana kita berangkat dari kebutuhan anak juga ya. Nah dalam MTSS sendiri memang ada istilah yang disebut dengan tier atau level dukungannya. Mungkin untuk tier ini atau level dukungan ini bekerja. Oke, thank you. Ini kalau bicara level dukungan ya, jadi level dukungan itu pasti ada tingkatan yang artinya pada akhirnya 100% anak ternaungi. Jadi yang pertama tuh tier 1. Tier 1 itu kita sebut dengan universal intervention. Jadi semua anak itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi kalau di akademik ya dalam pembelajaran, kalau di behavior berarti di dalam dalam kedisiplinan, aturan, teaching routines. Jadi anak-anak diajarin berbagai hal terlebih dahulu gitu. Itu di tier 1. Semua anak-anak akan mendapatkan dukungan yang sama. Nah, ketika dalam waktu tadi 1,5 bulan ya sampai di 2 bulan yang selanjutnya itu hampir mau ke midterm kita ada diskusi. Jadi ini rapatnya aja tuh seminggu sekali ya. Itu kita merapatkan, mendiskusikan anak-anak mana yang ternyata tidak kena dengan treatment yang kita lakukan bantuan dukungan yang kita lakukan di universal. Kalau di akademik misalnya ada anak-anak yang ternyata masih punya isu di numeracy atau di literasinya gitu. Kalau di behavior ternyata ada anak yang mungkin masih impulsif, masih belum bisa
punya academic behavior. Academic behavior tuh stay in the class, masuknya nggak terlambat gitu-gitu ya, atau dia bisa menjaga guidelines yang kita sepakati bersama. Nah, ketika ada yang seperti itu masuk dia di tier 2, dukungan kedua. Nah, ini lebih ke small group intervention. Ketika di small group intervention itu, kalau di akademik ya, nanti dilihat tuh apa sih spesifiknya yang mereka belum mencapai. Kalau di bahasa Indonesia misalnya, oh ternyata kemampuan memahami bacaan secara utuh belum bisa gitu. Oke, berarti dia masuk ke tier 2. Itu gak gampang masukin anak ke tier 2 itu. Jadi butuh proses diskusi dan proses buka data, proses pengecekan. Jadi recheck and recheck. Karena gini, ada anak yang I want, ada yang I can't. Nah, kalau yang I want ini ke arahnya behavior. Berarti ke arahnya motivasi, arahnya aturan belajar di rumah, kebiasaan bagaimana dia bisa meregulasi diri. Itu yang I want tuh. Dia bisa, cuma nggak mau aja. Nah, kalau yang I can't inilah yang masuk ke tier 2. Nah, kalau behavior dia lebih random, lebih abstrak, karena tiba-tiba aja gitu. Misalnya ada anak-anak yang konflik dengan temannya, atau ada yang punya kelompok yang satu ditinggal ya, biasa remaja, isu-isu remaja waktu kita SMP, let's flashback ya, itu terjadi lah ya, masih gitu. Nah, ini nih hal-hal yang kita harus tangkap juga dengan cermat. Makanya guru-guru di SMP di Lazuardi in general sebenarnya ada guru-guru itu disebutnya seeing teacher. Kita harus benar-benar punya mata, mungkin lebih dari 2 ya. Wah, di mana-mana matanya mendeteksi bahwa ada isu di anak-anak. Nah, ini yang jadi nggak, kalau akademik tuh dia lebih terprediksi, kalau behavior ini lebih agak random gitu. Jadi misalnya ada anak yang konflik, ya udah langsung kita kita langsung handle saat itu juga. Nah, nanti dilihat ini udah pattern seberapa parah, seberapa severe efeknya kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti baru diputuskan dia naik tier 2. Tier 2 bedanya dengan tier 1. Tier 2 ini orang tua akan mulai dilibatkan. Jadi orang tua dipanggil, ada formnya, akan kita berikan penjelasan, targetnya begini loh Pak Bu, sekian pertemuannya kalau akademik, kalau behavior seperti ini. Jadi ada check in check out gitu ya. Tiap hari tuh anak-anak akan memasuki di check in check out bersama dengan guru BK kalau kita sebutnya. Kalau di sini counselor gitu, di SMP punya counselor kelas 7, 8 dan 9. Nah, ini di tier 2 tadi. Jadi orang tua sudah mulai dilibatkan tapi belum sampai ada home program. Palingan bentuknya mengingatkan orang tua di rumah tolong dikejar juga target-target yang tidak tercapai tadi. Baru masuk ke tier 3 kalau tier 2-nya doesn't work. Gitu. Jadi pas di tier 2-nya ternyata pas dicek ternyata memang nggak bisa nih akademiknya, nggak kena gitu. Nah, baru kita undang lagi orang tua bahwa Ananda mohon maaf akan naik ke tier 3. Behavior juga sama, ternyata pas lagi proses check in check out misalnya berantem lagi, waduh gitu ya, berarti masih harus kita naikkan ke tier 3. Untuk behavior ini juga ada yang khusus ya, dia bisa loncat dari tier 1 ke tier 3. Kalau akademik itu mesti harus tier 1, tier 2, tier 3, nggak bisa langsung. Kalau behavior itu bisa ada case di mana dari tier 1 dari universal tiba-tiba langsung individual intervention gitu ya disebutnya. Itu ketika level threats-nya mungkin ke dirinya maupun ke orang lain itu sudah tinggi gitu, cukup tinggi seperti itu. Atau misalnya ini kita bicara secara general ya, misalnya ada suicide ideation, ada grieving yang berlebihan, misalnya ada anggota keluarga meninggal sampai dia begitu tertekannya hingga mempengaruhi sekolah. Nah, itu juga. Jadi grieving itu juga jadi salah satu yang kita lihat gitu. Grieving apa sih? Duka ya. Sedih kehilangan orang. Nah, di tier 3 ini yang kenapa disebut yang paling tinggi karena ada involvement dari profesional. Kita mulai nih mengundang pelangi. Alhamdulillah nih Lazuardi itu kan ini ya full package ya. Kita punya pelangi resource center, Pak Gofar yang menjadi ininya ya, kepala inklusinya. Pak Gofar kita libatkan.
Nah, karena beliau memang expert di bidang behavior ya, di bidang sensory integrasi dan all that gitu. Pak Gofar kita ajak diskusi, lalu ada Bu Dela juga, psikolog kita dan tim. Bu Dela nih punya tim lagi. Nah, di sini tuh kita case conference. Ini Ananda apa isunya? Nah, disinilah baru kita menangkap isu-isu yang penting dan ternyata Masya Allah ya, kita sudah menangani tier 3 ini sudah ada beberapa orang. Memang beratnya punya program MTSS itu susah dipromosiinnya nih kalau di sosial media. Ya kan nggak mungkin ada orang tua ataupun anak yang mau diinterview karena dia masuk tier 2 dan tier 3 gitu loh. Jadi memang beratnya itu seperti itu, tapi nggak apa-apa sih ya. Intinya tuh kita membantu anak sampai segitunya. Jadi bukan dihukum. Jadi Lazuardi itu karena kita berbasis pada positif disiplin, kita tidak ada istilahnya menghukum. Kenapa? Nih mungkin Bu Fitri nggak ada di pertanyaan tapi nggak apa-apa ya. Saya tuh sebenarnya banyak banget yang bertanya ini. Terus kalau anaknya nggak dihukum mau diapain? Let me tell you something. Ketika anak dihukum, kita itu cuma memindahkan masalah atau menunda masalah. Misalnya begini, saya kasih gambaran ya. Misalnya ada anak yang konflik dengan temannya, kita skorsing. Emang balik dia bisa jadi lebih baik? Oke, gitu ya. Kan oke dia dipanggil BK, dia nggak paham nih. Pokoknya dia merasa mungkin bisa jadi di dalam pikiran dia tidak salah. Lalu dia diskorsing, kemudian dia balik lagi. Ini kan yang terjadi dulu gitu. Waktu saya sekolah dulu banyak banget teman saya diskorsing. Balik ya enggak, dia tetap merasa aku nggak salah, aku lumayan lah liburan belum dan tentu ada perubahan. belum ada perubahan gitu loh, belum tentu ada perubahan, apalagi efek jerah. Terus nggak usah kalau gitu dikeluarin aja. Kita pakai skenario itu. Anaknya konflik ini yang behavior ya, dikeluarkan. Terus dia pindah sekolah nih. Berarti dia akan bikin masalah di sekolah berikutnya. Nggak ada sekolah nerima dia. Berarti dia nggak sekolah. Ananda ini akan jadi bagian dari society. Masa iya kita dunia pendidikan mau menelurkan satu anak di komunitas masyarakat dalam posisi tidak siap, alias belum kita beri dukungan full dari sisi behavior. Itu kenapa hukuman kita tidak lakukan. Jadi apa yang dilakukan? Alih-alih menghukum, kita berikan dukungan bertingkat sampai kita tahu kenapa dia melakukan itu. Misalnya dia konflik, jangan-jangan ada isu impulsif, jangan-jangan ada childhood trauma, jangan-jangan ada dia merasa kalau di positif disiplin ada 4 alasan anak misbehave atau behaviornya tidak sesuai ekspektasi. Yang pertama itu dia revenge, dia dendam sama entah siapa, dia balas. Yang kedua inadequacy atau merasa nggak cukup, saya kurang nih. Kok teman saya mulu sih yang dapat spotlight, aku juga mau dengan cara ngisengin orang. Nah itu inadequacy. Terus ada lagi misguided power. Dia ini punya power leadership, tapi alih-alih ngelit temennya baik, dia ngelit temennya yang aneh-aneh. Ayo bolos yuk gitu, ayo kalau di Lazuardi, ayo beli makanan di luar, atau ayo nggak ikut kelas UA dan sebagainya. Terus yang terakhir itu saya lupa, misguided power, inadequacy, revenge, sama satu lagi nanti deh saya ini kayak jadi dites. Ada 4. Nah ini kita ada holy book gitu, kayak ada bukunya ya. Jadi anak-anak ini setelah mereka misbehave tadi atau unknown behavior ya, perilaku yang tidak diharapkan, itu kita beri dukungan tuh di tier 3. Ini kenapa? Bahkan sampai ke psikolog. Kadang-kadang ada yang cukup dengan Pak Gofar. Di sini orang tua ada home program. Ternyata nih, saya kasih sedikit gambaran yang menyebabkan banyak anak itu juga salah satunya adalah akses terhadap gadget berlebihan. Iya, sehingga mereka kehilangan fokus, nggak bisa merefleksikan, apalagi menginternalisasi. Dengan tadi ya ada 4 tadi tuh yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka nggak bisa tuh meregulasi dirinya. Itu jadi kecanduan gadget, kemudian kurang gizi juga, mungkin sayurnya segala macam, kurang gerak juga ada yang seperti itu. Jadi banyak banget faktor anak-anak itu bisa misbehavior. Jadi alangkah tepatnya kalau instead of punishing them, let's help them gitu loh. Nah ini alhamdulillah sih semua yang masuk tier 3 so far orang tuanya mau kerja sama sama kita. Karena kalau orang tuanya tidak mau kerja sama ya mungkin itu yang sulit, yang paling berat. Alhamdulillah sih semua kerja sama sehingga anak-anak yang tadi masuk tier 3 itu mereka
selesai dan bisa kembali ke teman-temannya dalam karena oh ya saya memahami saya dan dia dapat bantuan, bahkan ada yang misalnya sampai harus terus ke psikolog, ternyata dia punya masalah deeper than that. Nah ini dari sisi behavior. Kalau akademik juga sama, bahkan kita nemuin ternyata ada anak-anak yang memang dia secara kecerdasan dia punya brain cognitive impairment dan sebagainya, itu ditemukan kayak gitu. Jadi menolong anak tuh benar-benar full itu di MTSS. Sebenarnya kalau di Amerika sendiri MTSS itu dihandle-nya langsung oleh distrik. Kalau di sini mungkin kayak ke dinas ya. Di Indonesia setahu saya mungkin ada beberapa sekolah, Lazuardi salah satunya gitu. Nggak umum sih. Panjang banget ya. Oke. Masya Allah, ini sangat luas sekali ya makna atau ternyata MTSS itu begitu sekolah sangat memperhatikan kebutuhan anak, kemudian bagaimana kita untuk memberi dukungan sendiri ya terhadap anak tuh sejauh mana seperti itu. Nah ini pembahasannya makin seru nih pemirsa. Nah untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Let's Talk. Kembali lagi pemirsa, ini pembahasannya lanjut tadi itu yang seru banget ya, ini mengenai multi-tier system of support di Let's Talk, Cultivating Compassion, Creating Change. Nah Miss Mer, kalau tadi kita sudah jauh ya pembahasan mengenal apa itu MTSS juga, alhamdulillah mungkin parents orang tua di rumah sudah tergambar ya untuk bagaimana MTSS itu dilakukan, kemudian juga dari tim atau guru-guru di sekolah juga persiapannya sampai sematang itu seperti itu. Nah kalau untuk lingkungan di sekolah ini seperti Lazuardi, bagaimana MTSS itu diterapkan dalam keseharian pembelajaran ya Miss Mer? Oke. Jadi sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung juga ya. Jadi MTSS ya itu part of daily life juga, rhythm di SMP. Jadi dalam keseharian anak-anak di tier 1 itu berlanjut. Jadi walaupun di 2 bulan pertama itu dalam proses melihat apakah mana anak-anak yang butuh dukungan, tapi sepanjang tahun tentu kita terus memberikan dukungan-dukungan gitu ya. Nah ya itu tadi ada yang tier 2, tier 3 gitu, dan memang nggak semua anak ini kalau kita lihat sebenarnya nih kalau ada layar tuh dia ada segitiga. Jadi segitiganya itu tier 1 itu yang paling banyak, lalu tier 2 itu udah makin mengkerucut, dan yang sedikit sebenarnya yang di tier 3 itu dikit banget, dia hanya di titik sedikit saja, mungkin sekitar 5%-an gitu ya, itu yang dari standarnya seperti itu. Ya seperti itu. Oh ya saya lupa. Jadi tier itu juga punya tim. Jadi tim di tier 1 itu semua guru. Enggak cuman guru loh, itu librarian gitu ya, security, semua orang-orang nih tenaga kependidikan ya kalau di sistem kalau di pemerintah kita sebutnya. Tier 2 itu mulai mengkerucut, di situ ada komdis, komisi disiplin, di SMP kita punya komdis, terus ada konselor, ada BK lah ya kalau bahasa familiarnya, kemudian ada mentor. Mentor nih di tier 1 juga ada, di SMP tuh kita punya mentor anak-anak. Jadi dalam satu paralel itu dibagi gurunya misalnya ada 5 gitu, dapat satu orang dapat 7 sampai 8 siswa. Saya sendiri punya menti. Jadi kalau Ananda ini bermasalah, pertama yang mendekati mentor dulu. Nah ada di tier 2 itu ada mentor, ada komdis, ada BK gitu ya. Kemudian di tier 3 itu mengerucut lagi, yaitu konselor, kemudian tim yang ditunjuk oleh konselor, dan tadi pelangi resource center itu jadi partner kita di tier 3, ada Budela, ada Pak Gofar dan timnya seperti itu. Baik. Nah untuk sistemnya sendiri, tentu memang ini peran orang tua ini memang sangat penting gitu Miss Fer, untuk bagaimana MTSS ini berproses kemudian juga menghasilkan ya dari tahap demi tahapnya begitu. Menurut Miss Fer sendiri, bagaimana parents ini dapat berperan dalam mendukung pendekatan MTSS-nya? Oke. Iya, peran orang tua tuh penting banget, karena pada dasarnya kan anak-anak di SMP apalagi ya, SD-nya itu dia berbeda-beda gitu. Walaupun dari SD Lazuardi pun kepribadiannya berbeda-beda. Jadi memang penting banget rumah dan sekolah itu partner. Jadi yang paling pertama itu yang adalah menjaga komunikasi
gitu. Karena lagi-lagi sama-sama nih orang tua maupun guru sekolah fokusnya anaknya gitu. Jadi yang paling penting diutamakan adalah siswa ini, anak kita gitu. Jadi number one priority yang keeping the communication clear and respectful antara sekolah dan guru. Kemudian juga memperhatikan perkembangan anak di rumah. Jadi di rumah lihat, cek dong gadgetnya berapa jam, YouTube di TV-nya udah berapa jam, scrolling TikToknya udah lama apa belum, tidurnya jam berapa, makannya apa gitu ya. Itu diperhatikan, exercise-nya gimana, pergaulannya seperti apa, apakah kebiasaan belajarnya ada apa enggak. Wajib loh anak itu punya 30 menit minimal gitu ya, dia duduk untuk ngapain aja, entah dia ngerjain tugas, entah dia mengulang materi gitu ya. Apalagi di SMP kita ada beberapa so-called PR gitu ya, ada Khan Academy, ada project segala macam, itu harus ada 30 menit sampai 1 jam. Itu jangan diganggu, bagus kalau orang tua mendampingi, ngeliatin aja. Kemudian juga masukan guru itu pokoknya diskusi dengan guru. Kenapa? Karena partner nih. Ibaratnya begini, guru itu seperti profesi dokter gitu ya. Ketika kita sakit kita tanya dong resepnya ke dokter ya, gitu. Nah, guru ini adalah dokternya, teman konsultasinya orang tua. Kenapa? Misalnya gini, saya punya anak satu, di rumah saya ngadepin anak saya, gitu. Di sekolah anak saya yang satu ini ada 25. Jadi gurunya punya exhibit 25. Itu kalau guru tahun pertama. Kalau gurunya udah 10 tahun, kali aja tuh udah berapa ratus jenis anak-anak dengan segala keunikannya, masalahnya, kehebatannya, itu semua dihadapi guru-guru. Jadi guru-guru itu udah punya ide yang banyak banget, masukan yang akan berharga sekali buat orang tua. Karena orang tua bagaimanapun kita ngadepin cuma satu, maksimal anak 4, 6 deh, 6 kali ya hari ini gitu ya, 6. Guru punya, ya itu tadi saya bilang ada 25 anaknya satu kelas. Mungkin kalau di beberapa sekolah ada yang sampai 40. Ya, jadi intinya tuh guru tuh sudah punya banyak insight ya terkait anak-anak dengan segala perkembangannya dan hal yang dibutuhkan gitu. Jadi peran orang tua ya salah satunya itu juga tadi, bagaimana bisa mengajak guru tuh partneran untuk membantu anak-anak mencapai potensi terbaiknya begitu. Masya Allah Bang Apik. Nah, Miss Mer, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin Miss Mer bisa memberikan pesan singkat nih untuk parents di rumah yang sedang mendampingi anak-anak mereka nih di masa sekolah saat ini, Miss Mer. Aduh, berat banget ya pesannya. Mungkin dari aspek sebagai guru juga sebagai orang tua gitu ya. I speak parent to parent, mother to mother gitu ya. And fathers also. Anak-anak ini sangat butuh dukungan kita, especially this age ya, anak-anak di usia sekarang di masa yang tantangannya begitu berat, dunia informasi yang begitu cepat, distraksi, dopamin hit yang membuat mereka jadi sulit fokus. Itu anak-anak sangat butuh kita membersamai mereka seperti itu. Jadi mereka pengen didukung, dipahami, didengerin, diajak diskusi gitu. Ada kalanya memang kita memberikan kita punya otoritas lah untuk beberapa hal yang membahayakan. Tapi selebihnya sebisa mungkin lebih banyak porsi anak berdiskusi bersama anak-anak gitu. Karena juga mental well-being ini juga harus diperhatikan karena memang kita nggak bisa menyamakan bagaimana kita dulu dididik dengan hari ini. It's totally different. Saya nggak bisa bilang dulu itu salah atau benar. Tapi masalahnya hari ini kalau kita masih menirukan bagaimana kita dulu dididik, itu khawatirnya malah nggak relevan dan nggak membantu anaknya gitu. Jadi pesannya yaitu anak pengennya didukung, dipahami, diberikan ruang untuk berkembang, tapi tetap dengan diskusi-diskusi yang respectful ya, yang mengajak mereka. Walaupun tentu tadi orang tua tetap harus punya otoritas tertentu, hal-hal yang kira-kira membahayakan ya tetap orang tua punya have a say in it. Jadi ajak anak-anak itu melihat segala sesuatu secara logika. Saya sekalian mau promosi, nanti kalau ada pembukaan kelas positive discipline for parents, saya
saya sangat suggest orang tua untuk ikut. Kan dulu tuh ada istilah jadi orang tua tuh nggak ada manualnya. Sekarang ada, namanya positif disiplin. Jadi di situ dikasih tahu bahwa positif disiplin itu sama sekali tidak permisif gitu. Malahan positif disiplin itu mengajak orang tua dan anak menyimpulkan segala sesuatu tuh dengan reasonable gitu. Jadi segala sesuatu tuh karena ada diskusi, jadi anaknya juga merasa, oh kenapa saya nggak boleh ini karena ini, oh kenapa saya harus melakukan ini karena ini. Itu membutuhkan waktu. Nah itu makanya harus mengalokasikan waktu untuk anak dengan diskusi-diskusi mendalam gitu. Jadi pesannya ikut positive discipline course. Kalau dibuka ya, kemarin udah selesai sih satu gitu. Itu sih ya, mudah-mudahan berkenan. Oke, ini memang untuk positif disiplin itu benar-benar harus beruntun begitu ya. Memang penerapannya sendiri ya Miss Mary yang memang butuh banyak orang tua nih. Mudah-mudahan harapannya bisa terbantu dari situ begitu ya. Iya. Nah, punten banget, makasih banget nih Miss Mary untuk sharing Sama-sama. hari ini, Masya Allah untuk tentang MTSS ini kita sangat terbuka, dan juga parents di rumah juga pasti sudah sangat terbekali dengan penjelasan dari Miss Mer seperti itu. Semoga untuk pembahasan MTSS hari ini dapat membantu juga orang tua bagaimana nih sekolah berupaya selama ini mendukung perkembangan setiap siswa dengan karakternya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Oke, terima kasih untuk Lazardian yang sudah menyaksikan Last Talk hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.